Sudah nampak, bisa di slideshow. Boleh minta tolong di slideshow, Ina? Belum terlihat slideshow-nya. Ini tadi sudah di slideshow ya? Katanya sudah, tapi Oh, belum. coba pada bagian presentasikan pada saat dipresentasikan itu ambil kalimat seluruh layar Anda, poin yang seluruh layar Anda, jangan jendela. Coba di close dulu, kemudian diulangi lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Galuh Enggar Pramesti, Isma Sakinati, Anissa Triutami, Adelianti, dan juga saya sendiri, Karoma. Di sini kami mendapatkan jurnal dengan judul Struktur Histologis Insang dan Kadar Hemoglobin Ikan Asang Osteosilus hasselti CV di Danau Singkarak dan juga di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Boleh dilanjut? Jadi berikut untuk ikan insang Osteosilus hasselti CV. Jadi ikan insang ini merupakan ikan ansang ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk ikan ini persebarannya itu tersebar di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Adapun di Sumatera itu dapat ditemui di sungai dan juga danau. Danau yang menjadi habitat dari spesies ikan ini di Sumatera Barat diantaranya adalah Danau Singkarak dan juga Maninjau. Adapun untuk ekologi dari Danau Maninjau dan Danau Singkarak ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jadi Danau Singkarak itu merupakan danau tektonik, sedangkan untuk Danau Maninjau merupakan danau kaldera. Adapun keadaan ekosistem di sana juga cukup berbeda, seperti temperatur, kemudian untuk di Singkarak misalnya itu 25 derajat sampai 27 derajat, sedangkan di Danau Maninjau itu 28 derajat sampai 29 derajat Celcius. Nah, untuk keasaman di Danau Singkarak itu tergolong netral 7,5 sampai 7,9, netral menuju ke basa, sedangkan untuk di Maninjau itu suhunya 7,3 sampai 7,4. BOD di Singkarak itu sendiri itu sekitar 12,56, sedangkan untuk di Maninjau itu 2,89. Nah, perbedaan-perbedaan yang mendasar ini dari aspek geologis maupun ekologis antara Danau Singkarak dan juga Danau Maninjau yang menjadi alasan terkuat mengapa spesies ikan ansang ini hidup di dalamnya dan mengapa terdapat perbedaan antara ikan ansang yang hidup di Maninjau dan juga Danau Singkarak ini. Ikan ansang ini merupakan salah satu spesies dari Cyprinidae yang sensitif terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan. Sehingga karena sensitivitas inilah kebutuhan fisiologis dasarnya yang tinggi terhadap suplai oksigen
maka insang dan juga hemoglobin yang diedarkan dalam darah memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara ikan ansang yang hidup di Danau Meninjau dan juga Danau Singkarak. Kemudian, berdasarkan hal-hal tersebut, maka perubahan kondisi lingkungan perairan baik di sungai maupun di danau ini memiliki hubungan yang erat dengan kondisi struktur fungsi insang dan juga hemoglobin di dalam darah ikan ansang. Sehingga karena kedua aspek tersebutlah dilakukan penelitian ini dalam rangka untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin dialami oleh spesies ikan yang hidup di danau juga. Adapun tujuan dari penelitian yang ada di jurnal yang kami dapatkan itu adalah untuk menganalisis struktur histologis insang dan juga kadar hemoglobin ikan ansang yang hidup di Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Boleh dilanjut? Kalau Ina boleh dilanjut. Mohon maaf teman-teman karena device-nya Mbak Ina sedang error. Nah, jadi ini adalah insang dan juga hemoglobin dari ikan ansang. Nah, insang ini merupakan organ yang menjadi respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi. Adapun hemoglobin ini merupakan yang mengangkut oksigen yang terikat di dalam eritrosit yang mengedarkan, yang membawa oksigen yang teredar dalam tubuh ikan ansang. Jadi oksigen itu yang terdapat di dalam hemoglobin akan terlarut dalam air dan akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan juga untuk kemudian didistribusikan. Sedangkan untuk karbon dioksidanya itu sendiri nanti akan dikeluarkan dan dilepaskan ke air di sekitar insang. Sehingga untuk perubahan-perubahan yang nantinya terjadi di lingkungan perairan, baik secara langsung maupun tidak, itu akan berpengaruh terhadap struktur maupun fungsi dari ikan ansang itu sendiri maupun hemoglobinnya. Boleh dilanjut? Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penelitian metode dengan sampelnya itu dikoleksi langsung dari lapangan dengan menggunakan metode purpose sampling. Nah, observasinya itu terhadap kondisi histologi insang dilakukan secara mikroskopis dengan mengamati preparat jaringan insang. Preparat histologi ini dibuat dengan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin eosin dan pengukuran kadar hemoglobin ikan itu menggunakan metode Sahli. Boleh dilanjut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perubahan histologis yang umum dialami oleh ikan ansang di Singkarak Maninjau itu ada edemia, bentar ini terlalu kecil. Ada edema, hiperplasia, epitel lepas dari jaringan di bawahnya, kemudian ada fusi lamela sekunder akibat hiperplasia epitelium insang dan juga hilangnya struktur lamela sekunder. Dan kerusakan-kerusakan lain yang ditemukan adalah adanya clubbing dan juga penebalan tulang rawan elastis. Boleh dilanjut? Nah, ini untuk histologi dari ikan ansang itu sendiri. Jadi, untuk yang kondisi A ini adalah
histologi insang ikan ansang di Danau Singkarak, sedangkan yang di gambar B ini merupakan histologi ikan ansang di Danau Maninjau. Kemudian untuk yang nomor 1 ini adalah edema. Terus yang nomor 2 di gambar A, hiperplasia. Nomor 3, epitel lepas dari jaringan di bawahnya. Kemudian yang nomor 4-nya itu adalah fusi atau peleburan lamela sekunder akibat hiperplasia epitelium insang. Dan juga nomor 5 itu lamela sekunder, dan nomor 6 itu berupa clubbing atau jaringan berbentuk seperti pemukul bisbol. Dan poin yang ketujuh di gambar A adalah terjadinya penebalan tulang rawan elastis. Adapun di gambar yang B itu keterangannya sama seperti yang di gambar. Boleh dilanjut. Berikut untuk jenis kerusakan insang ikan ansang di Danau Singkarak dan juga Danau Mani. Yang lebih jelasnya ya teman-teman. Jadi yang atas itu mungkin masih terlihat secara keseluruhan, tapi untuk yang bagian bawah ini adalah gambar yang lebih jelas atau hasil potongan dari gambar-gambar yang di atas. Untuk yang gambar A ini merupakan edema, kemudian yang B itu epitel lepas dari jaringannya, kemudian untuk yang C itu merupakan hiperplasia, dan yang poin D itu fusi lamela sekunder, dan E hilangnya struktur lamela sekunder. Boleh dilanjut. Nah, berikut untuk hasil uji terhadap kadar hemoglobin dari ikan ansang sendiri. Untuk di Danau Singkarak, titik pengambilan sampel itu ada di Sumani, Paninggahan, Sumpur, dan juga Ombilin dengan kadar hemoglobin di Sumani 2,6 gram persen, kemudian Paninggahan 3,24, Sumpur itu 3,46, dan Ombini 3,8. Adapun di Danau Maninjau kadar hemoglobinnya yaitu di titik pengambilan sampel Tanjung Sani sebesar 3,05. Nah, hasil pengamatan kadar hemoglobin ini memperlihatkan bahwa rata-rata kadar hemoglobin ikan ansang di Danau Singkarak itu sebesar 3,28, sedangkan di Danau Maninjau 3,05. Ini merupakan kadar eritrosit. Semakin tinggi kadar hemoglobin, maka semakin tinggi pula eritrosit. Nah, kadar hemoglobin itu berhubungan erat dengan kondisi histopatologi insang. Jika tingkat kerusakan histologi yang tinggi, maka dia akan menurunkan kadar hemoglobin ikan ansang. Kerusakan insang seperti tadi yang dijelaskan di poin sebelumnya, ada edema, hiperplasia, fusi lamela sekunder, itu nantinya akan menyebabkan berkurangnya efisiensi insang dalam menyerap oksigen di dalam perairan. Boleh dilanjut. Adapun kesimpulan dari jurnal yang kami baca, yang pertama adalah kerusakan histologi insang yang dialami oleh ikan ansang di Danau Singkarak dan Maninjau termasuk kerusakan kategori tertinggi. Kemudian poin kedua adalah rata-rata kadar hemoglobin ikan ansang di Danau Singkarak adalah 3,28 gram persen dan di Danau Maninjau adalah 3,05 gram persen. Poin ketiga adalah tidak adanya perbedaan signifikan kerusakan insang dan kadar hemoglobin ikan ansang di Danau Singkarak dan juga Maninjau. Boleh dilanjut. Baik, berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai jurnal struktur histologis insang dan kadar hemoglobin ikan ansang Osteosilus hasseltzi di Danau Singkarak, Maninjau, Sumatera Barat. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Sangat menarik gitu ya, terutama ikan
Ansang ya, saya kurang tahu kalau di Jogja atau di Jawa ada atau tidak jenis ikan ini. Dan ini merupakan studi lapangan membedakan antara struktur histologi dan kadar hemoglobin pada dua jenis danau yang berbeda. Nah, hasilnya seperti yang dipaparkan tadi, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau langsung saja dari kelompok 2 saya persilahkan untuk bertanya. Silakan kalau teman-teman yang bukan dari kelompok 2 bisa langsung bertanya, boleh via chat Halo Pak, atau ingin bertanya. oh ya, Irsyad silakan. Irsyad silakan. Silakan. Bagaimana tingkat kerusakan pada insang yang berhubungan dengan toksisitas? Boleh diulang? Bagaimana tingkat kerusakan pada insang yang berhubungan dengan toksisitas? Jadi, oke. Izin menjawab ya, Mas Irsyad. Jadi, apa sih yang berhubungan dengan tingkat kerusakan insang yang berhubungan dengan toksisitas? Begitu ya? Nah, jadi tingkat kerusakan pada insang ini yang berhubungan dengan toksisitas adalah tingkat 1, di mana terjadi edema pada lamela dan terlepasnya sel-sel epitelium dari jaringan di bawahnya. Sedangkan untuk tingkat 2 itu terjadi hiperplasia pada basal proksima lamela sekunder, dan tingkat 3 itu hiperplasia menyebabkan bersatunya dua lamela sekunder, dan tingkat 4 itu hampir seluruh lamela sekunder itu mengalami hiperplasia. Dan tingkat kelima ini merupakan hilangnya struktur lamela sekunder dan rusaknya filamen. Apakah itu bisa menjawab, Mas Irsyad? Baik, Kak Roma, terima kasih. Sama-sama Mas Irsyad. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Saya persilahkan kelompok yang lain atau mungkin kelompok 2 silakan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Saya izin bertanya, Ya, silakan. apa penyebab hiperplasia pada ikan pasang? Penyebab dari hiperplasia kira-kira apa Karomah tadi pertanyaan seperti itu atau selain Karomah mungkin teman yang lain dari tadi dengarinya cuma Karomah saja, yang lain mana ini? Oke, baik Pak. Mungkin dari teman-teman kelompok 1, Galuh, Ina, Adel, Anissa, ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab. Ya, silakan langsung. Hiperplasia dapat terjadi akibat berbagai polutan kimia dan logam berat, terutama kadmium atau CD, kuprum atau Cu, dan zinc atau Zn. Ikan yang terpapar logam berat, deterjen, pestisida, dan nitrofenol memperlihatkan pemisahan antara sel epitelium dan sistem yang mendasari sel tiang yang dapat mengarah pada keruntuhan dari struktur lamela sekunder dan dapat menyebabkan peningkatan jumlah sel-sel klorid. Apakah sudah memenuhi jawabannya, Mbak Risa? Izin bertanya lagi, apakah penyebab hiperplasia hanya karena logam berat saja atau ada yang lainnya ya? Kalau penyebab
hiperplasia pada insang yang lainnya itu dapat terjadi akibat adanya penebalan lamela dan fusi karena adanya defisiensi nutrisi. Selain yang saya sebutkan di awal tadi, berdasarkan jurnal ini. Baik, terima kasih. Oke, seperti itu ya, Nuri Sangayu. Sebenarnya bukan hanya dari logam berat saja sih, ada berbagai macam penyebab toksik apapun ya, mulai dari obat-obatan yang jelas adalah senyawa kimia yang kemudian tidak bisa diterima oleh tubuh, itu biasanya kemudian dapat menyebabkan sifat toksik. Salah satunya adalah indikatornya adalah hiperplasia. Oke, sepertinya menarik. Apakah ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Sepertinya tidak ada ini, Karoma dan Galuh. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin bisa kita cukupkan presentasi dari kelompok 1. Dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Haris. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 di rumah masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 1, sangat baik presentasinya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Saya persilakan perwakilan dari kelompok 2 mempersiapkan dulu PPT atau slide-nya. Sekali lagi pada bagian seluruh layar jangan jendela karena nanti pada saat slideshow itu tidak nampak. Saya persilakan kelompok 2 langsung saja. Kelompok 2. Kelompok 2. Mana ini kelompok 2 ini? Baik, Pak. Baru iya. disiapkan dulu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul aktivitas antispermatogenik ekstrak etanolik daun pepaya kalina pada tubulus seminivirus tikus wistar. Yang beranggotakan yang pertama Kurnia Anindita dengan NIM 1917102, yang kedua Nur Adiza Risang Ayu dengan NIM 1917103, yang ketiga saya sendiri Irsad Alfarisi dengan NIM 1917104, yang keempat Nuraisyah Binte Zainal dengan NIM 1917109, yang kelima Primanisa Betari dengan NIM 1917116. Daftar isi pada presentasi ini yang pertama membahas tentang latar belakang, yang kedua membahas bahan dan metode, yang ketiga membahas hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang disampaikan oleh Mbak Risa. Untuk mengetahui potensi antispermatogenik
ekstrak etanol daun pepaya qualina pada tikus wistar digunakan parameter tubulus seminiferus. Tikus banyak digunakan sebagai hewan percobaan dikarenakan memiliki organ yang mirip dengan manusia. Dalam penelitian kali ini, menggunakan organ tubulus seminiferus pada tikus wistar dengan parameter yang diamati yaitu luas lumen, luas tubulus seminiferus, dan indeks spermatogenesis. Pengamatan pengukuran digunakan dengan menggunakan aplikasi image raster 3 dengan perbesaran 100 dan 400 kali. Pada gambar di samping dapat dilihat gambar tubulus seminiferus pada tikus yang normal. Terdapat banyak sekali spermatogenesis. Letak tubulus seminiferus sejajar dengan bagian testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. Jadi, tubulus seminiferus sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan sperma yang dijalankan oleh testis. Pada penelitian ini digunakan daun pepaya dikarenakan daun pepaya mengandung berbagai macam senyawa metabolit sekunder yang diindikasi dapat menjadi agen spermatogenik alami. Senyawa antispermatogenik yang diindikasikan terdapat pada daun pepaya antara lain alkaloid, papain yang dapat berfungsi untuk mengganggu mekanisme FSH dan LH, flavonoid dan tanin yang dapat menurunkan motilitas dan viabilitas spermatozoa. Yang selanjutnya, bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah Simplicia cerca pepaya yang diindikasikan di Laboratorium Botani Universitas Ahmad Dahlan. Metode yang digunakan yang pertama adalah ekstraksi etanolik dari daun pepaya. Ekstraksi etanolik dilakukan dengan merendam 8,37% ekstrak daun pepaya selanjutnya pemeliharaan dan perawatan hewan percobaan. Tikus berumur 12 minggu dengan berat 245 sampai 247 gram diaklimatisasi selama 4 minggu di Laboratorium Botani Universitas Ahmad Dahlan. Diberi makan dan minum setiap hari dan juga perawatan kandang. Yang ketiga, mempersiapkan spesimen histopatologis. Pada hari ke-31, tikus dieuthanasia dan organ testis dikeluarkan. Organ testis dicuci menggunakan NaCl 0,9%,
untuk menghilangkan debris dan darah. Kemudian difiksasi menggunakan 10% buffer neutral formalin untuk membuat preparat histologi. Parafin dan pewarna hematoksin dan eosin dilakukan untuk membuat eksperimen histopatologis. Yang keempat, pengamatan histologis tubulus seminiferus dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Spesimen diamati menggunakan lab opti dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Parameter yang diamati adalah diameter tubulus seminiferus, luas tubulus seminiferus, luas lumen, dan indeks spermatogenesis. Pengukuran dan penghitungan sel sperma dilakukan dengan menggunakan image raster 3. Yang terakhir adalah analisis data. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis statistik dengan one-way ANOVA. Dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf kepercayaan 5%. Kemudian, untuk hasil dan pembahasan, pada penelitian ini semua perlakuan hewan coba mendapatkan jenis pakan dengan kadar nutrisi yang sama dan semua hewan coba perlakuan ditimbang seminggu sekali untuk mengetahui apakah hewan coba mengalami kenaikan berat badan setelah 30 hari perlakuan. Diamati bahwa ada pertambahan berat badan yang signifikan antara semua hewan percobaan. Oleh karena itu, semua metabolit dalam dosis yang bervariasi dapat dikatakan tidak mempengaruhi penyerapan nutrisi pakan selama perlakuan. Selain itu, senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak etanol daun pepaya tidak mempengaruhi sistem pencernaan tikus sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol ini aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan gejala keracunan. Berat testis tubulus seminiferus merupakan komponen penyusun terbesar di testis sehingga jika terjadi penurunan berat testis dapat disebabkan oleh kerusakan atau pengerutan sel penyusun tubulus seminiferus. Pada penelitian ini, rata-rata berat testis tertinggi adalah kelompok perlakuan kontrol, sedangkan rata-rata berat testis terendah adalah kelompok perlakuan P3 yang diberikan dosis 30 mg per kilo BB. Apa yang terjadi yang mengakibatkan penurunan berat testis? Yang pertama, komponen aktif dalam etanolik pepaya menyebabkan evakuolisasi di sitoplasma sel Sertoli dan menyebabkan kerusakan pada beberapa organel, sehingga mengurangi aktivitas metabolisme. Kedua, ekstrak etanolik daun pepaya mengandung komponen metabolit sekunder. Salah satu metabolit sekunder yang dapat mempengaruhi berat testis adalah tanin. Tanin memiliki efek sitotoksik dalam sel sehingga mempengaruhi jumlah sel yang menyusun testis. Ketiga, kandungan flavonoid pada tanaman menyebabkan abnormalitas pada sel Sertoli sehingga proses diferensiasi dan pematangan sel spermatogenik terutama spermatid dan spermatozoa terhambat yang kemudian akan berdampak pada penurunan bobot testis. Diameter dan luas permukaan tubulus seminiferus. Pemberian etanolik ekstrak daun pepaya tidak mempengaruhi secara signifikan diameter dan luar permukaan tubulus seminiferus. Karena pada semua perlakuan, diameter dan luas permukaan tubulus seminiferus hampir sama ketika diamati di bawah mikroskop. Luas permukaan lumen dan jumlah spermatogenik. Luas permukaan lumen tertinggi pada perlakuan P3 dibanding dengan perlakuan kontrol. Namun, lumen perlakuan kontrol dapat ditemukan banyak sel spermatogenik dan jumlah spermatogenik semakin berkurang semakin tinggi dosis perlakuan yang diberikan. Indeks spermatogenesis paling tinggi adalah perlakuan kontrol dan paling rendah adalah perlakuan P3.
Sel spermatogenik pada tubulus seminiferus, perlakuan kontrol normal tersusun rapi dan padat, dan lumen banyak mengandung spermatozoa. Sel spermatogenik pada P1 kurang rapi dan rapat dibanding perlakuan kontrol. P2 dan P3 menunjukkan peningkatan kerusakan pada tubulus seminiferus. Sel spermatogenik di dalam tubulus seminiferus sudah menyebar secara tidak teratur. Lumen menjadi lebih lebar dan spermatozoa di dalam lumen semakin sedikit. Sel spermatogenik yang tidak beraturan dan tampak renggang dengan lumen tubulus yang lebar dan terisi sedikit spermatozoa ini menunjukkan adanya gangguan pada tahap spermatogenesis pada tubulus seminiferus akibat pemberian dosis ekstra etanolik daun pepaya. Susunan sel spermatogenik tubulus seminiferus testis yang renggang dan tidak teratur dapat disebabkan oleh adanya kerusakan sel-sel spermatogenik yang selanjutnya difagositosis oleh sel-sel Sertoli sehingga menyebabkan penurunan jumlah sel spermatogenik. Lumen tubulus seminiferus yang lebar dan kurang penuhnya spermatozoa dalam lumen tubulus seminiferus disebabkan adanya gangguan spermiogenesis yang menyebabkan penurunan jumlah spermatid yang selanjutnya berdiferensiasi lebih lanjut menjadi spermatozoa. Hambatan perkembangan sel-sel spermatogenik yaitu turunnya sel-sel spermatosit dan spermatid dapat disebabkan oleh deflasi produksi hormon FHS, LH, dan testosteron. Daun pepaya mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa-senyawa ini dapat berperan sebagai senyawa anti-spermatogenik dan anti-fertilitas. Flavonoid dapat mengakibatkan deflasi produksi hormon SH, LH, dan testosteron. Saponin merupakan metabolit sekunder aktif yang berasal dari steroid yang ditemukan pada tumbuhan. Saponin mempengaruhi jalur biosintesis sehingga mengganggu aktivitas testosteron. Kemudian untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mas Irsyad. Pada kesimpulan presentasi ini yang itu ekstrak etanolik daun pepaya, carica papaya varkalina memiliki potensial sebagai senyawa anti-spermatogenik dengan dosis optimum 300 mg per kilo berat badan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Fisiologi Hewan UAD gitu ya. Saya dan tim melakukan penelitian ini dan terima kasih kepada kelompok 2 setelah mempresentasikan walaupun agak sedikit belibet tadi ya bahasa-bahasanya spermatogenik, spermatogenesis, anti-spermatogenik. Mungkin baru pertama kali membaca jadi tetapi apa ya istilahnya menambah khasanah ilmu pengetahuan teman-teman semua terutama kajian tentang antifertilitas. Silahkan saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan topik ini atau mungkin kelompok 3 mewakili dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Ayo, tidak perlu menunggu, silakan bagi yang langsung saja bertanya kepada teman-teman yang lain. Tidak perlu menunggu waktu. Kelompok 3. Baik, Pak. Saya izin bertanya untuk kelompok 2. Jadi yang sudah dipresentasikan tadi oleh kelompok 2, saya ada pertanyaan. Bagaimana saponin mengganggu aktivitas testosteron? Oke, baik. Itu saja, Fawas? Ya, itu saja, Pak. Oke.
Bagaimana pengaruh saponin dalam mengganggu ya aktivitas dari hormon testosteron? Silahkan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari Fawas. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fawaz, Pak. Saponin mengikat reseptor testosteron sehingga tidak mampu mengikat reseptor sel di tubulus seminiferus untuk menginduksi spermatogenesis. Senyawa alkaloid dapat menekan sekresi testosteron yang menyebabkan terganggunya spermatogenesis. Terganggunya spermatogenesis akan mempengaruhi jumlah sel germinal di testis. Berkurangnya jumlah sel spermatogenik menyebabkan perubahan morfologi dan peningkatan luas permukaan lumen di tubulus seminiferus. Oke, baik. Seperti itu, Fawas, jawabannya? Oke, Pak. Siap. Oh ya, oke, baik. Pertanyaan yang kedua, saya persilahkan yang lain. 2 pertanyaan, wes, nggak apa-apa. Saya izin bertanya, Pak. Oh, ada 2 nih. Mutia yang pertama, kemudian yang kedua Devanda. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman dan Bapak. Saya izin bertanya, mungkin lebih ke apa yang melatar belakangi penelitian ini, mengapa antispermatogenik bukannya agen aktivitas yang lainnya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai tujuan dan urgensinya penelitian ini bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Ya, karena tadi belum tersampaikan dengan baik ya latar belakang dari penelitiannya gitu. Nah, silahkan kelompok 2 menjelaskan lebih jelas lagi terkait pertanyaan tadi untuk Mutia. Kemudian yang kedua, Devanda, saya persilahkan. Izin bertanya untuk kelompok 2, bagaimana mekanisme flavonoid yang dapat menyebabkan penurunan pada produksi hormon LSH, FH, dan testosteron dalam percobaan tersebut? Itu, Pak. Oke, bagaimana pengaruh dari ekstrak atau kandungan dari tanaman tersebut, pengaruhnya terhadap berbagai macam hormon ya, hormon reproduksi, gitu ya. Oke, silahkan kelompok 2 langsung menjawab dan langsung menanggapi 2 pertanyaan ini. Silahkan yang mana dulu, monggo. Izin menjawab pertanyaan Devanda dulu boleh, Pak? Ya, suaranya lirih banget ini, agak dikerasin. Mau menjawab pertanyaan Devanda dulu boleh, Pak? Ya, boleh, silahkan. Flavonoid berperan dalam merangsang sintesis estrogen yang dapat menyebabkan penurunan produksi FSH, LH, sama testosteron. Estrogen dan zat estrogen ini akan menstimulasi respon umpan balik yang negatif ke hipotalamus dan kelenjar pituitari dan menyebabkan penurunan produksi FSH dan LH. Sedangkan kerja LH itu menghasilkan memproduksi testosteron merangsang produksi testosteron oleh sel lidik. Sehingga jika terjadi penurunan sintesis LH, maka produksi testosteron juga akan menurun. Begitu. Baik, seperti itu. Apakah perlu tanggapi lagi, Devanda? Tadi siapa yang nanya ya? Devanda ya? Iya, Pak. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan pertanyaannya Mutia, bisa langsung dijawab. Sebenarnya jawabannya itu udah ada di jurnal paragraf pertama di latar belakang.
Saya izin menjawab. Yang melatar belakangi penelitian aktivitas antispermatogenik daun etanolik ekstrak Papaya callina pada Seminiferus Ficus wistar adalah karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, yang berpotensi menyebabkan efek buruk seperti penurunan harapan hidup secara keseluruhan dan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kemiskinan. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan menggunakan metode kontrasepsi dan penanganan infertilitas. Salah satu alat yang digunakan sebagai kontrasepsi adalah penentuan program KB. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin saya sedikit melengkapi. Ya, jadi memang ini adalah salah satu alternatif untuk alat kontrasepsi. Intinya seperti itu. Jadi alat kontrasepsi kan jenisnya banyak ya. Salah satunya adalah pil. Nah, kita ingin mencari alternatif terutama berbahan dasar herbal karena banyak sekali penelitian tanaman-tanaman yang memiliki potensi untuk menurunkan atau dapat menghambat proses fertilisasi, menurunkan kualitas sperma sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif saat menggunakan alat kontrasepsi. Karena yang namanya bahan herbal itu kan relatif lebih aman, bukan senyawa toksik. Tadi juga dibuktikan bahwa daun pepaya juga tidak mengandung atau tidak memiliki senyawa toksik tertentu. Dan lain sebagainya. Termasuk yang menjadi acuan saya itu adalah kalau teman-teman tahu ya namanya biji kapas. Biji kapas itu ternyata penelitian di Cina gitu ya, para peneliti di sana itu mereka sudah mendalami bahwa ekstrak biji kapas itu benar-benar dapat menyebabkan infertilitas pada hewan uji dan sudah diaplikasikan dalam bentuk obat ke penelitian, sudah diaplikasikan risetnya secara klinis dan sudah teruji secara praklinis juga sehingga sudah bisa dipublikasikan secara komersil. Nah, para peneliti termasuk saya sendiri istilahnya itu tertarik dengan hal ini. Tanaman apa sih yang berpotensi di Indonesia, kira-kira senyawa-senyawa apa yang kemudian dia dapat menghambat laju hormonal terutama siklus reproduksi pada laki-laki. Karena teman-teman tahulah obat KB itu rata-rata digunakan itu pada wanita. Nah, peran dari pria ini kemana gitu ya. Nah, sehingga kita mencoba mencari mengawali ya, karena stepnya itu masih banyak dan masih panjang. Kita mengawali mulai dari penelitian menggunakan hewan uji tikus jantan untuk pengamatan kualitas sperma. Sebenarnya penelitian ini bukan hanya tubulus seminiferus saja, tetapi ada juga sperm quality atau kualitas parameter kualitas sperma, motilitas, viabilitas dan kawan-kawan gitu ya. Cuma bukan di jurnal ini, masih dalam tahap revisi. Moga-moga tahun 2022 jurnalnya udah terbit. Mungkin itu tambahan dari saya. Sudah ada 3 pertanyaan, jadi saya cukupkan untuk kelompok 2 presentasi. Seperti itu. Selamat untuk kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Gitu ya kelompok 2 ya. Halo? Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kita lanjutkan untuk presentasi yang ketiga atau presentasi yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Kepada kelompok 3 saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan hasil review jurnal dari kelompok kami. Nah, judul jurnal yang kami review yaitu The Effect of Cashew Leaf Extract on Small Intestine Morphology and Growth Performance of Jawa Super Chicken. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait latar belakang dari penelitian ini. Baik, untuk latar belakang, di Indonesia permintaan daging ayam meningkat setiap tahunnya. Nah, pada gambar diagram data statistik konsumsi daging di samping, ayam per kapita atau per tahun. Jadi setiap tahunnya naik. Salah satu jenis ayam yang banyak diminati adalah ayam Jawa Super. Nah, ayam Jawa Super ini adalah persilangan dari ayam broiler sama ayam kampung. Sehingga industri pakan ternak di Indonesia membutuhkan alternatif pengganti antibiotik sintetik untuk digunakan sebagai bahan tambahan pakan. Sebagai tambahan pakan ternak yang menunjang produktivitas ayam Jawa Super. Selanjutnya, metode dan bahan. Untuk metode dan bahan, yang pertama adalah ekstraksi etanol daun jambu mete untuk pakan ayam. Untuk metodenya sendiri, daun jambu mete diiris kecil-kecil dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, dihaluskan dengan blender. Serbuk ditimbang kemudian dimaserasi dengan etanol 96%. Ekstrak cair kemudian diuapkan hingga bebas dari larutan etanol menggunakan rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam hingga ekstrak menjadi kental. Kemudian pakan dasar dicampur dengan ekstrak etanol jambu mete. Untuk metode yang kedua adalah aklimatisasi pemeliharaan dan pemberian pakan ayam. Ayam Jawa Super umur 1 hari sebanyak 72 ekor dibagi menjadi 6 kelompok. Aklimatisasi dilakukan selama 3 hari dan masing-masing kelompok dipelihara dalam kotak berukuran 60 cm, 60 kali 50 kali 50 cm yang dilengkapi dengan lampu pijar untuk menjaga suhu tetap hangat. Perlakuan dimulai pada ayam berumur hari ketiga dan dilanjutkan pada hari ke-16. Ayam diberi pakan dalam air minum ad libitum. Kandang dibersihkan setiap 3 hari sekali. Kemudian anak ayam ditimbang pada umur 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 16 hari. Baik, yang selanjutnya adalah eutanasia dan persiapan organ. Sebelum di eutanasia, ayam yang sudah mencapai umur ke-16 hari, mereka dipuasakan selama 12 jam. Kemudian 5 ekor ayam per kelompok di eutanasia dan dibedah di bagian perut. Untuk persiapan organ, usus halus dipisahkan dari organ lain, kemudian dicuci dengan garam fisiologis dan ditimbang. Kemudian panjang usus diukur dan duodenum, ileum, dan jejunum usus halus dipisahkan. Setiap organ dimasukkan ke dalam larutan Bowen untuk persiapan histologis. Dimulai dengan fiksasi menggunakan larutan Bowen selama 12 jam. Kemudian pewarnaan yang digunakan adalah HE dan PAS AB. Tahapan yang terakhir yaitu analisis statistik, meliputi data bobot, FCR atau rasio konversi pakan, dan morfologi usus halus dianalisis menggunakan one-way ANOVA. Untuk perhitungan rasio konversi pakan atau FCR,
Dihitung dengan rumus asupan makanan dibagi dengan pertambahan berat badan ayam. Setelah itu dilakukan pengamatan morfologi usus halus menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Setelah itu dilakukan pengukuran panjang, lebar, dan luas vili. Dan jumlah sel goblet pada vili duodenum, jejunum, dan ileum dihitung dengan perbesaran 400 kali. Jumlah sel goblet ditentukan dengan menghitung sel goblet per 100 mikrometer vilus length atau VL. Perhitungan dilakukan pada 5 lapang tandang. Luas sel goblet ditentukan dengan mengukur dari tepi membran yang mengelilingi kap sel goblet pada penampang vili usus halus. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baik teman-teman, dapat diperhatikan pada tabel 2 yaitu data pertumbuhan untuk setiap kelompok perlakuan CLE atau ekstrak daun jambu mete pada pakan basal ayam Jawa Super dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-16. Oke, pada tabel 2 itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ayam Jawa Super yang diberi pakan CLE atau ekstrak daun jambu mete lebih baik pada FCR-nya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu, CLE atau ekstrak daun jambu mete dapat berpengaruh positif terhadap pertambahan berat badan dan efisiensi pada ayam Jawa Super sampai umur minimal 16 hari, teman-teman. Nah, ayam yang diberi dengan ekstrak daun jambu mete ini menunjukkan perbedaan metrik yang signifikan di antara kelompok kontrol dan perlakuan pada hari ke-6 dan juga 16. Selanjutnya kita perhatikan sama-sama di tabel ketiga, yaitu data VL, CD, rasio vili atau kripta, luas vili, serta jumlah dan luas sel goblet duodenum pada masing-masing kelompok perlakuan CLE pada ayam Jawa Super pakan dasar ayam pada hari ke-16. Oke, dari tabel tersebut, analisis morfologi duodenum ayam Jawa Super pada hari ke-16 yang diberi perlakuan ekstrak daun jambu mete menunjukkan bahwa vili pada P4 secara signifikan lebih panjang dari yang lain. Sementara itu, kripta di duodenumnya juga secara signifikan lebih dalam di P3 daripada di kelompok kontrol. Lalu area vili duodenum pada P4 dan juga P5 secara signifikan lebih besar daripada kelompok kontrolnya sendiri. Rasio vili atau kripta duodenum pada kelompok P4 dan P5 juga secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu dapat kita perhatikan bahwa jumlah sel goblet di duodenum di P4 secara signifikan lebih tinggi daripada di kontrol dan area sel gobletnya juga secara signifikan lebih besar di P4 daripada di kelompok kontrolnya sendiri. Next. Oke, ini teman-teman kita dapat perhatikan dari kedua gambar tersebut. Ada yang gambar pertama itu kelompok kontrol dengan pakan basal. Gambar yang B yaitu ayam yang diberi pakan basal plus ekstrak daun jambu mete 10 gram per kilogram pakan. Nah, pada kontrol dapat kita lihat bahwa vilinya lebih pendek dan lebih tebal daripada anak ayam yang diberi CLE atau ekstrak daun jambu mete 10 gram per kilogram pakan. Nah, luas panjang vilinya sendiri kalau pada kontrolnya itu ada 124,50 mikrometer. Lalu pada kelompok yang B atau yang diberi perlakuan ekstrak daun jambu mete 10 gram per kilogram pakan mengalami perpanjangan yaitu menjadi 165,19 mikrometer. Next. Lalu pada hasil jaringan duodenum ayam Jawa Super pewarnaan asam periodik SIF Alcian Blue 20 mikrometer dapat kita lihat pada gambar tersebut ada pada gambar A yaitu kelompok kontrol dengan pakan basal, gambar B ayam yang diberi pakan basal plus ekstrak daun jambu mete 10 gram per kilogram pakan. Nah, pada kelompok kontrol kita dapat lihat sendiri bahwa sel gobletnya itu ukurannya lebih kecil daripada anak ayam yang diberi ekstrak daun jambu mete. Nah, pada kelompok kontrolnya sendiri,
sel gobletnya berukuran 6,84 mikrometer persegi. Lalu pada yang diberi perlakuan ekstrak daun jambu mete 10 gram per kilogram pakan mengalami pertambahan menjadi 8,13 mikrometer persegi. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita perhatikan pada data tabel keempat, yaitu data VL, CD, rasio fili atau kripta, luas fili, serta jumlah dan luas sel goblet jejunum pada masing-masing kelompok perlakuan CLE pada ayam Jawa Super, pakan dasar, ayam umur 16 hari. Nah, dari penelitian ini, morfologi jejunum ayam Jawa Super pada hari ke-16 yang diberi perlakuan ekstrak daun jambu mete menunjukkan bahwa fili pada perlakuan keempatnya sendiri secara nyata lebih panjang daripada yang lainnya. Lalu di sisi lainnya kita dapat lihat juga bahwa CD di jejunum tidak berbeda secara signifikan untuk setiap kelompok yang diobati dengan ekstrak etanol daun jambu mete dari kontrol. Lalu luas filinya juga tidak berbeda nyata antara perlakuan. Meskipun rasio fili atau kripta jejunum pada kelompok P4 dan juga P5 secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kontrolnya sendiri. Lalu dapat kita lihat juga bahwa jumlah sel goblet di jejunum pada perlakuan ketiga dan perlakuan keempat secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Area sel goblet di jejunum juga secara signifikan menunjukkan angka yang lebih besar di P4 dan juga P5 daripada di kelompok kontrolnya sendiri. Next. Nah, lalu kita perhatikan sama-sama di tabel kelima, yaitu tabel data VL, CD, rasio fili atau kripta, luas fili, serta jumlah dan luas sel goblet ileum pada masing-masing kelompok perlakuan CLE pada ayam Jawa Super pakan dasar, ayam umur 16 hari. Morfologi ileum ayam Jawa Super pada hari ke-16 yang diberi perlakuan ekstrak daun jambu mete tidak berbeda nyata untuk VL-nya sendiri atau panjang fili antara kontrol dan juga P5-nya. Sementara itu, kripta di ileum secara signifikan lebih dalam pada P2 dan juga P3 dibandingkan pada kelompok kontrolnya. Selanjutnya, area fili duodenum pada perlakuan keempat dan perlakuan kelima menunjukkan angka yang secara signifikan lebih besar daripada kontrol, dan juga rasio fili atau kripta ileum pada kedua kelompok ini secara signifikan lebih besar daripada kelompok kontrol. Lalu beralih ke area fili di ileum juga secara signifikan lebih besar pada perlakuan kedua dan perlakuan kelima dibandingkan dengan kontrol. Lalu jumlah sel goblet di ileum di perlakuan keempat secara signifikan lebih tinggi daripada di kontrol, sedangkan area sel gobletnya di ileum juga lebih besar secara signifikan di perlakuan keempat daripada di kelompok kontrolnya sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang telah kami sampaikan yaitu pemberian ekstrak etanol daun jambu mete dosis 10 gram per kilogram pakan basal dapat meningkatkan pertumbuhan, bobot badan, dan efisiensi pakan ayam Jawa Super. Perlakuan dengan ekstrak 10 gram per kilogram dalam pakan dapat meningkatkan panjang fili, rasio fili atau kripta, jumlah sel goblet, dan luas sel goblet di usus halus ayam Jawa Super dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi perlakuan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Ini salah satu penelitian saya juga untuk penelitian mengenai ayam. Terutama untuk melihat potensi dari tanaman herbal yang kemudian bisa dijadikan sebagai feed suplemen gitu ya, vitamin tambahan pada pakan. Nah, ini saya pakai daun jambu mete. Hasilnya seperti yang teman-teman kelompok 3 presentasikan. Nah, silakan di sini ada ada 2 pewarnaan, ada hematoxylin eosin dan ada pewarnaan periodic acid sieve gitu ya yang saya gunakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk kelompok 3 atau mungkin kelompok 4 mewakili teman-teman yang lain, monggo.
Saya Nurela Tusibaya dari kelompok 4 izin bertanya. Ya, langsung saja silakan Nuria. Mengapa pada percobaan ini ayam diberi perlakuan pada umur ke-16 hari? Apa alasannya? Terima kasih. Oke, umur ayam ya. Ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 izin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa pada penelitian tersebut memilih untuk menggunakan pewarnaan HE dan PAS AP, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, nah ini yang masuk ke materi kita ya, mikroteknik gitu ya. Nah, kenapa pakai PAS AB dan HE? Oke, ada yang satu lagi penanya. Izin bertanya, Pak. Oke, Maulana, silahkan. Bagaimana pengaruh ekstrak etanol terhadap sel goblet pada usus ayam super? Oke, pada usus ayam bagaimana pengaruh ekstraknya? Oke, ada 3 pertanyaan tadi. Silahkan kelompok 3 menjawab. Mana dulu yang mau dijawab? Saya persilakan untuk kelompok 3 mengaturnya. Monggo, kelompok 3 langsung saja. Mana yang gampang dulu dijawab dulu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Mungkin dari kami dijawab dari pertanyaan yang menurut kelompok kami mudah dulu. Untuk pertanyaan dari Mbak Nuria Lailatus Sifaiyah, tadi pertanyaannya kalau nggak salah, mengapa ayam diberi perlakuan pada umur 16 hari ya, Mbak? Iya. Berdasarkan referensi yang kelompok kami cari, ayam diberi perlakuan pada umur 16 hari karena pada usia tersebut, maksud kami pada usia 0 sampai 16 hari ini, ayam akan terjadi perbanyakan sel pada usus halus ayam. Sel ini meliputi perkembangan saluran pencernaan, pernafasan, dan perkembangan sistem kekebalan. Pada masa ini akan berpengaruh juga pada pertumbuhan selanjutnya. Apakah dapat diterima, Mbak Siva? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devanda. Mengapa digunakan pewarnaan HE dan PAS AP? Pewarnaan ini, untuk pewarnaan HE sendiri itu fungsinya untuk digunakan mengukur fili dan kedalaman ruang bawah tanah atau CD, dan sedangkan pewarnaan PAS AP digunakan untuk menghitung jumlah dan luas sel goblet di usus halus. Bagaimana Mbak Devanda? Baik, terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Iqbal. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh ekstrak etanol terhadap sel goblet pada usus ayam Jawa Super. Nah, jadi pengaruhnya sendiri yaitu ekstrak etanol pada daun jambu mente sendiri dapat mencegah kerusakan sel goblet dan sebagai agen antimikroba juga. Sehingga nanti jumlah sel goblet pada usus halus ayam Jawa Super ini yang diberi perlakuan itu lebih banyak daripada kelompok kontrolnya sendiri, Mas Iqbal. Bagaimana, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, bisa diterima. Oke.
Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Atau cukup? Sepertinya cukup ya, ini tidak ada pertanyaan lain lagi, dan pas juga ada 3 pertanyaan untuk kelompok 3, menarik sekali. Mungkin saran saya, masukan saya untuk kelompok 3 besok kalau membuat PowerPoint, diperbesar lagi terutama untuk tabel dan lain sebagainya, karena tadi untuk tabel hasil data nggak kebaca, teman-teman yang lain agak susah baca huruf-hurufnya, tapi overall it's okay untuk presentasinya. Gitu ya. Dan untuk ketiga kelompok nanti pada saat presensi nanti di bagian bawah ada kolom upload materi atau upload hasil tugas. Nah, PPT yang sudah dibuat nanti saya persilahkan teman-teman semua untuk diupload di situ. Gitu ya, perwakilan saja. Jadi satu kelompok satu saja yang mengupload, tidak perlu semuanya. Kemudian tolong di PPT nama timnya, nama kelompoknya ditulis semua secara lengkap, kemudian menggunakan NIM juga, gitu ya. Jadi nanti kalau nggak ada ya berarti saya anggap tidak ikut berpartisipasi dalam membuat PPT ataupun presentasi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari para mahasiswa semua? Tidak ada ya? Tidak ada ini? Bapak, saya Seperti, oh ya, silakan.